A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mengikuti pengajian yang meneruskan pengajian yang kemarin. Namun tak lupa kita sebelum kita memulai pengajian, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada musannif kitab Fathul Qorib, dan juga untuk para guru-guru kita yang sudah meninggal maupun yang masih ada, semoga beliau-beliaunya yang sudah meninggal ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya, yang masih hidup semoga diberi banyak umur, diberi kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Shadaqallahul azim. Melanjutkan materi yang kemarin tentang masalah wudhu. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan wudhu dan istinja. Namun kali ini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan wudhu kita itu batal. Ya. Hal-hal yang bisa membuat wudhu kita batal. Jadi ada wallazi yanqudu ay yabtul al-wudu khamsata asya. Jadi ada 5 perkara yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, ma kharaja min ahadi sabilaini. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Nah, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan orang yang punya wudhu. Jadi kalau kita punya wudhu, setelah ambil wudhu, kemudian kok keluar sesuatu dari salah satu jalan, baik itu nanti berupa tai atau kencing, ataupun mungkin hal-hal yang lain seperti hanya yang langka terjadi seperti batu ataupun pasir, ini juga tetap membatalkan wudhu. Jadi setiap ada hal yang keluar dari salah satu dua jalan itu, maka wudhu kita batal. Konsekuensinya kita harus wudhu kembali ketika ingin melaksanakan sholat, mau memegang Al-Quran ataupun yang lainnya. Itu yang pertama yang menyebabkan wudhu kita batal. Ketika darah yang keluar juga menyebabkan wudhu kita batal. Ya. Ulat misalnya juga bisa menyebabkan batal, kecuali satu, yaitu mani. Ketika nanti yang keluar itu mani, maka tidak membatalkan wudhu, karena mani ini hukumnya suci. Hanya saja ketika mani keluar, orang tersebut wajib untuk mandi. Tidak wajib untuk wudhu, karena wudhunya tidak batal. Dia hanya wajib untuk mandi, karena wudhunya tidak batal. Nah, kemudian kalau ini statusnya laki-laki dan perempuan. Kalau kunsa atau dalam bahasa Jawanya itu wandu, ya, yang muskil, yang mempunyai manusia yang mempunyai dua kelamin perempuan dan kelamin laki-laki, ini bagaimana status batal wudhunya? Apakah tetap nanti keluar dari salah satunya atau gimana? Maka kalau untuk unsa yang muskil ini yang takidu wudhu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an, ketika nanti keluar dari kedua-duanya, dari alat kelamin laki-laki juga keluar, alat kelamin perempuan juga keluar, baru batal. Namun kalau satu saja, ini belum dianggap batal. Nah, itu yang pertama yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, wasani an-naumu ala, yang kedua yakni tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur orang yang tidak menetapkan pantatnya di bumi. Jadi posisi tidurnya itu tidak berubah-ubah, tetap diam. Nah, bedaannya nanti kalau ini sebagai contoh sedikit, jadi orangnya tidur gini, ya. Kalau seandainya goyang-goyang seperti ini, maka nanti ketika pantatnya terangkat, maka itu akan menyebabkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan wudhu batal, zawalul akli,
hilang ingatan, ingatannya hilang, ya, ingatannya hilang. Nah, hilang ingatan ini bisa disebabkan oleh screen, mabuk-mabukan sehingga menyebabkan akalnya itu hilang. Au maradin atau sakit, mungkin sakitnya sudah terlalu parah sehingga menyebabkan akalnya hilang. Au jununin, ya, gila, atau ayanan, ataupun yang lainnya. Jadi setiap perkara yang bisa menyebabkan zawalul akli, hilangnya akal, maka zawalul akli tersebut bisa menyebabkan wudhu kita batal. Nah, maka ketika kita ingin sholat atau memegang Al-Quran, maka kita harus wudhu lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang membatalkan wudhu itu lamsur rajul al-mar'ah li ajnabiyah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bersentuhan seperti ini, ya. Yang kulit, nah, ini kulit, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya yang bukan mahram di sini adalah ketika laki-laki dan perempuan itu tidak ada kaitan nasab, ya. Nasab berarti seperti hanya adik perempuan sama abang kakaknya, kakak perempuan sama adiknya yang laki-laki, ibu sama anak, bapak sama anak perempuan, ya kan. Kemudian atau nanti ada kaitan dalam segi susunan, dalam artian tunggal susun. Kalau dalam istilah Jawa itu tunggal susun, yakni ketika anak kecil yang pernah menyusu dengan ibu yang menyusui, kemudian nanti memenuhi syarat-syarat dalam penyusuan, maka anak kecil tadi sudah menjadi mahram bagi ibu yang menyusui dan juga anak-anak dari ibu yang menyusui. Ini ketika nanti bersentuhan kulit ini juga tidak membatalkan. Nah, kemudian yang ketiga, musyawarah mertua. Mertua dalam artian ketika menikah, maka si istri sama orang tua dari suami ini sudah dianggap mahram, maka tidak batal wudhunya ketika bersentuhan. Begitupun suami dengan orang tua si istri, ya, maka tidak batal wudhunya. Misalnya suami salaman sama ibu dari istrinya, ini tidak membatalkan wudhu karena dia sudah dianggap mahram dalam segi musyawarah mertua. Kemudian kalau istri sama suami, nah ini bisa menyebabkan batal wudhunya. Nah, kita bicara tentang masalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Karena dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat batal wudhunya seorang perempuan bersentuhan kulit dengan laki-laki meskipun itu suami istri. Beda halnya dengan mazhab yang lain. Kita tidak bicara tentang mazhabnya lain, namun kita bicara tentang mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Kemudian walau maitah, meskipun nanti itu seorang mayit. Maksudnya, misalnya mayitnya perempuan, kok disentuh sama suaminya, maka ini batal wudhu si suaminya. Kalau mayitnya tidak batal, yang batal wudhu suaminya. Kalau mayitnya tidak batal. Kemudian, di sini bagaimana kalau nanti laki-laki sama anak kecil? Oh, ternyata wal muradu birrajul wal mar'ah zakaruna unsa balagha hadus sahwat. Arafat. Jadi yang batal wudhunya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu kalau memang sudah sampai kepada hadus syahwat, dalam artian ketika perempuan itu melihat laki-laki, sudah ada mailul qulubnya, condongnya hati seorang perempuan melihat laki-laki tersebut. Kalau laki-laki nanti melihat perempuannya itu ketika sudah ada syahwatnya, jadi intisar, ya, intisar. Itu nanti sudah batal. Nah, ini ada sedikit pendapat yang kami ketahui. Jadi kalau anak kecil itu yang di bawah umur 6 tahun
ya di bawah 60 tahun ini belum membatalkan wudhu, karena umumnya secara urafnya, secara globalnya belum hadus syahwat, belum menarik syahwat seorang laki-laki. Ya. Yang terakhir, yang keempat, ya, yang keempat tadi min ghairi hailin, tanpa ada penghalang sama sekali. Jadi memang langsung kulit bertemu kulit tadi ya, nah kulit langsung bertemu kulit. Kalau nanti dialasi dengan baju seperti ini, dalam arti tidak langsung bertemu kulit sama kulit, ini tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Jadi tolong dipahami betul tentang masalah batalnya wudhu. Nah, kemudian yang kelima ini adalah terakhir dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi yang kelima terakhir hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu menyentuh kemaluan anak Adam bibatinil kaffi, dengan batin telapak tangan. Jadi menyentuh kemaluan, ya, kemaluan entah itu perempuan ataupun laki-laki sama saja dengan batin telapak tangan, ya. Batin telapak tangan itu adalah ini bagian putih ini. Nah, ketika seperti ini kan, yang menempel, yang lengket itu dinamakan dengan batnil kaffi. Dalam artian jero nebat epek Jawanya, yaitu batin telapak tangan bagian dalam. Nah, jadi kalau dengan ini nggak membatalkan, ya, yang ini tidak membatalkan. Atau dengan anggota yang lain dengan tangan tidak membatalkan. Yang membatalkan itu ketika menyentuh kemaluan anak Adam menggunakan batin telapak tangan. Jadi kita kembalikan dari awal. Jadi yang membatalkan wudhu itu ada 5. Ya, yang pertama ma kharaja min ahdi sabila, ini keluar sesuatu dari salah satu dua jalan. Ya, yang kedua itu tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi. Yang ketiga itu hilang akal disebabkan mabuk, gila ataupun lisan yang lainnya. Yang keempat itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Yang kelima itu menyentuh kemaluan anak Adam. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini dalam kitab Fathul Qorib, ya. Nah, itu tentang masalah membatalkan wudhu. Kemudian kami lanjutkan tentang masalah hal-hal yang mewajibkan mandi, ya. Namun kita ketahui dulu apa itu mandi. Mandi secara lugatnya adalah sayalanul ma' ala syai'in mutlaqun. Mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak itu namanya mandi kalau secara lugat. Yang penting air itu dialirkan pada sesuatu. Namun secara syara atau secara istilahnya sayalanuhu ala jamil badan biniyatin mahsusatin. Kalau secara syaratnya, secara istilahnya, yang namanya mandi itu mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat tertentu. Jadi tertentu niatnya. Nah, itu pengertian dari mandi sendiri. Maksudnya bukan mandi-mandi yang kita lakukan sehari-hari, itu bukan. Ini ada mandi-mandi yang istilahnya tuh yang wajib kita untuk mandi dengan niat, ada niatnya. Tidak cukup nanti ketika tanpa ada niat. Nah, hal-hal yang wajibkan mandi di sini ada 6. Yang wajib mandi itu ada 6. 3 perkara nanti ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang 3-nya lagi ini hanya terjadi pada perempuan saja. Lah, apa itu? Yang pertama, ya. Yang pertama yang terjadi pada laki-laki dan perempuan dalam artian wajib semuanya mandi. Yang pertama adalah iltika utain ini, bertemunya dua hitan. Dalam artian hubungan pasutri. Ketika nanti suami dan istri ketika sudah berhubungan, sudah bertemu dua hitan, ya, maka itu mewajibkan mandi. Ya, wajib untuk mandi. Ini ketika benar-benar hasyafahnya tersebut dimasukkan pada farjinya, maka nanti wajib untuk mandi. Nih,
Yang pertama untuk wajib mandi. Yang kedua, yang wajibkan mandi baik laki-laki ataupun perempuan, inzalul mani, keluarnya mani. Baik laki-laki ataupun perempuan ketika inzal, ketika keluar mani, maka wajib untuk mandi. Nah, wajib untuk mandi. Meskipun sedikit maninya. Satu tetes misalnya, yang keluar maninya itu keluar hanya satu tetes, namun tetap wajib untuk mandi. Walau kanan ala launi dami, meskipun bentuk mani yang keluar itu seperti hanya darah, tetap wajib untuk mandi. Yang ketiga, yang mewajibkan mandi yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu adalah mati. Jadi wajib untuk dimandikan yang namanya mayit, entah itu mayit laki-laki dan atau perempuan, wajib untuk dimandikan. Nah, ini ada 3 ya, dari 6, 3 yang bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Yang 3 ini khusus untuk perempuan saja, dalam artian hanya terjadi pada perempuan. Nah itu pertama, haid. Perempuan yang haid, ya, perempuan sudah mencapai umur haid. Kalau dalam kitab Al-Qorib itu dikatakan umur 9 tahun, ya, dan ada juga yang lebih dari 9 tahun anak itu haid. Nah, haid ini bisa terjadi bermacam-macam. Minimal haid itu sehari semalam 24 jam, maksimal haid itu 15 hari 15 malam, ya kan? Sedangkan umumnya ini bermacam-macam. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Maka setelah selesai, darahnya itu sudah berhenti, darah sudah berhenti tidak keluar lagi, sudah benar-benar berhenti, maka perempuan tersebut wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi menghilangkan hadas besarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang khusus untuk perempuan saja, dan khusus ini hanya terjadi pada perempuan, yakni nifas. Nifas itu biasanya darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Nah, wahwa adamu al kharij akibal wiladah fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Darah yang keluar setelah melahirkan itu juga hal-hal yang wajibkan untuk mandi. Nah, setelah melahirkan biasanya nggak ada masa nipasnya. Nah, biasanya disebut masa nipasnya. Nah, ini wajib untuk setelah selesai nanti nifas tersebut wajib untuk mandi. Nah, beda dengan darah yang keluar ketika saat melahirkan. Itu masuk kategori yang ketiga. Ya. Al-wiladah, ya, yang ketiga yang terkhusus untuk perempuan itu adalah melahirkan. Melahirkan al-mashubah jadi basah-basah yang keluar ketika melahirkan tersebut, atau darah yang keluar bareng dengan anak tersebut, air-air yang keluar, air ketuban atau yang lainnya, itulah yang menyebabkan nanti mandi setelah melahirkan. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan mandi, 3 perkara itu bisa laki-laki bisa perempuan, sedangkan 3 perkara ini hanya di perempuan saja, terjadi pada perempuan saja. Yang pertama tadi ketika ini ketemunya 2 hitan, yang kedua nizalul mani, keluar mani, yang ketiga mati, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian wiladah, melahirkan. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal yang mewajibkan mandi, tentu kita akan tahu fardu-fardu mandi itu apa. Maka kami lanjutkan fardu-fardu mandinya. Fardu mandi wa faraidul ghusli salah satu asya. Jadi ada 3. Fardu mandi itu ada 3. Kedua 3. Ahaduha an-niat. Yang pertama, niat. Mandi itu niat, ya. Yang pertama adalah niat. Fayanwi al-junub rafa'an al-janabah awil hadas akbar. Kalau orang yang junub, berarti nisbatnya nomor 1 dan nomor 2 dalam kasus yang wajibkan mandi tadi, berarti iltiqa ini bertemunya 2 hitan. Yang kedua izalul mani, itu statusnya orang itu junub, maka dia wajib untuk mandi, ya. Nah, niatnya berarti menggunakan raf al-janabah atau hadas akbar, menghilangkan jinabah,
junubnya, atau juga bisa menggunakan niat menghilangkan hadas yang besar. Nawaitul ghusla li rafi'il hadasil akbari, bisa li rafi'il hadasil akbari dan jamil badani lillah ta'ala, bisa ya. Atau nawaitul ghusla raf'al janabati, bisa juga. Itu untuk yang junub. Yang kedua, kalau haid bagaimana? Ya watanwi al-haidu aw nufasa raf'a hadasil haid aw nifas. Kalau yang haid ya kan dan nifas, ya niatnya berarti menghilangkan hadas haid. Berarti nawaitu ghusla raf'al hadasil haidi atau raf'al haidi enggak bisa. Kalau nifas berarti ya nifas. Niatnya seperti itu. Ya. Menyesuaikan dengan hadas yang ada pada diri orang tersebut. Kalau junub berarti raf'al janabati atau raf'al hadasil akbar. Kalau nanti haid berarti raf'al haidi atau raf'al hadasil haidi atau nifas. Ya. Kemudian watakunu an-niyat makrunah bi awal fardi. Niat ini harus berbarengan dengan anggota yang pertama yang dibasuh. Ya. Entah itu dari bawah ataupun dari bawah. Kalau dari bawah berarti misalnya mulai dari kepala, maka niat itu harus berbarengan membasuh kepala. Tidak boleh. Nah, adanya falau nawa ba'da wasli juz'in wajaba ya itu. Kalau nanti dia niat setelah membasuh satu anggota, satu juz dari bagian badannya, maka wajib untuk mengulangi. Dan kemudian menyiram badan dulu, setelah disiram semua, kemudian baru niat. Maka dia wajib mengulangi lagi. Berarti niat itu dibarengkan dengan pertama kali anggota yang dibasuh. Kalau tangan berarti bareng dengan tangannya. Gitu. Itu yang pertama. Fardu mandi. Yang kedua, wa izalatun najasa in kana ala badanihi. Kalau menghilangkan najis ketika nanti terdapat najis pada badan. Ketika di badannya ada najisnya, maka dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Ini kita bicara tidak membicarakan tentang masalah khilaf ya. Kalau khilaf itu ada yang mengatakan tidak perlu menghilangkan najisnya karena sudah dianggap hilang najis nanti ketika mandi, cukup dengan satu niat mandi tadi. Nah ini kita bicara terlepas dari khilaf. Berarti di sini mewajibkan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu yang ada pada badan ketika kita ingin melaksanakan mandi besar, mandi junub. Yang ketiga yang mewajibkan mandi yaitu isalul ma' ila jami' sya'ri wal basara. Meratakan air pada seluruh badan, rambut, kulit. Jadi harus basah semua. Kalau kita mandi wajib itu harus basah semua. Jadi yang terlihat oleh mata ketika kita berbicara dengan teman kita, anggota kita yang terlihat oleh mata, mulai dari kuping, hidung, mulut, dan anggota-anggota yang lainnya, ya, ini nanti wajib untuk dibasahi dengan air. Ya, zahirul jaldi, wajib nanti. Nah, berarti kuping di sini, hidung, ya kan? Nah, ini dibasuh. Semuanya dibasuh. Begitu juga nanti wajib membasuh anggota yang ada di bawah kulfah. Misalnya ada laki-laki yang belum disunat, ketika mandi wajib maka dia wajib untuk membasuh bagian yang ada di dalam kulupnya tadi. Nah, kalau perempuan nanti juga wajib membasuh anggota yang terlihat, ya, anggota farji perempuan tersebut yang terlihat ketika dia dalam keadaan jongkok ataupun dalam keadaan qadil hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, bagian yang terlihat dari farji perempuan tersebut wajib untuk diratakan dengan air ketika mandi junub. Nah, ya, itu fardu mandi.
ada 3 itu tadi. Nah, jangan sampai lupa ya, yang sampai lupa perlu mandi dan yang wajibkan mandi. Ini dalam masalah mandi. Nah, ini yang kecil-kecil mungkin yang kelas 1 SMP, yang kelas 2 SMP, mungkin badannya sudah subur, mungkin malam-malam mungkin tidur tidak sadar mengeluarkan mani, maka dia harus mandi, wajib untuk mandi. Begitupun perempuan ketika sudah haid, ketika selesai haidnya dia wajib untuk mandi. Begitu juga nanti perempuan yang keluar mani, tidur malam mungkin keluar mani ataupun ihtilam bahasanya, ihtilam, maka wajib untuk mandi. Mungkin itu materi kita hari ini. Yang pertama tadi tentang masalah yang membatalkan wudhu itu ada 5, ya kan? Ya keluar dari salah satu 2 jalan, sesuatu yang keluar dari satu 2 jalan, kemudian tidur yang tidak menetapkan pantatnya, ketiga hilang ingatan, keempat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang kelima tadi menyentuh bulan anak Adam. Kemudian hal-hal yang wajibkan mandi tadi ada 6, 3 khusus terjadi pada laki-laki dan perempuan, yang 3-nya khusus ini hanya terjadi pada perempuan saja. Yakni yang pertama ilika hutainaini, yang kedua keluar mani, yang ketiga itu mati. Kemudian 3 yang khusus untuk perempuan saja yaitu haid, nifas, wiladah. Yang terakhir fardunya mandi yaitu tadi niat, yang kedua menghilangkan najis pada badan, yang ketiga meratakan air pada seluruh badan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kami cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.